Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi di channel Beda Programming bersama saya Alwin Fau. Dan di seri kali ini kita akan belajar tentang low poly pada aplikasi Blender. Pada video kali ini, versi Blender yang saya gunakan adalah versi 2.8. Nah, jadi buat teman-teman yang belum update, silahkan diupdate terlebih dahulu supaya nanti teman-teman tidak kebingungan ketika saya mengakses setiap menu yang saya gunakan di saat pembuatan video ini. Oke, nah silahkan dibuat project baru, dan kemudian setelah nanti ada project barunya, maka kita akan dihadapkan pada satu objek, yaitu cube. Dan kemudian cube ini kita akan edit, kita akan jadikan cube ini menjadi sebuah ranting atau menjadi batang pohonnya. Dan tentunya buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika ada materi terbaru yang saya upload nanti di channel ini. Oke, langkah pertama yang perlu kita lakukan, kita akan mengedit atau merubah objek ini dari object mode kita buat menjadi edit mode. Kita bisa menekan tab di keyboard atau di bagian atas ini kita pilih edit mode. Dan kemudian setelah ada perubahan pada objek yang dimana setiap vertexnya ini terseleksi semua, maka kita akan tekan Alt M di keyboard. Kemudian kita pilih Add Center. Nah, kita lihat sekarang di sini ada satu vertex. Nah, vertex ini kita akan extrude, kita akan jadikan sebagai batang atau ranting pohonnya. Bagaimana caranya? Kita tekan E di keyboard, kita extrude ya, kita extrude seperti ini, kita extrude lagi. Oke, kita lakukan yang sama, kita extrude lagi. Oke, ini juga kita extrude. Oke, nah, anggaplah seperti ini kira-kira batang atau ranting pohonnya. Oke, nah kemudian kita akan kembali ke object mode seperti ini. Oke, nah anggaplah seperti ini kira-kira untuk batang pohon yang akan kita gunakan nantinya. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan modifier pada objek ini. Bagaimana caranya? Kita klik modifier, kemudian kita add yang namanya skin. Nah, kita perhatikan setelah kita tambahkan modifier dan kita buat skinnya tadi, maka objek tadi akan terbentuk langsung seperti ini. Oke, perhatikan ya. Dan kemudian kita akan kembali ke edit mode. Kemudian kita akan aktifkan yang namanya X-ray dan menekan Alt Z. Kemudian kita seleksi semua vertexnya ini dengan menekan A, dan kemudian Ctrl A, dan kita scale, kita perkecil. Oke, dikira-kira aja sebesar apa batang pohon yang mau kita buat. Oke, seperti ini kira-kira. Saya rasa sudah cukup. Dan kemudian kita akan kembali lagi ke object mode, dan kita akan tambahkan satu lagi yang namanya subdivision surface. Nah, subdivision surface ini kita gunakan supaya permukaan daripada batang pohon yang kita buat tadi supaya halus, ya. Oke, nah sebelum dulu kita
menambahkan subdivision surface-nya, kita kembali ke edit mode-nya. Kita akan scale dulu bagian bawahnya ini, bagian bawah pohonnya. Kita pilih satu vertex di bawah, kita Ctrl A dan kita tarik seperti ini. Oke, kita lakukan hal yang sama. Kita Ctrl A ya, setelah diseleksi di Ctrl A. Oke, nah kita anggaplah kira-kira seperti ini. Dan kemudian kita kembali ke object mode dan kita akan tambahkan yang namanya subdivision surface-nya tadi. Kita klik add dan kita pilih subdivision surface. Nah, kalau kita perhatikan, nah objeknya ini akan semakin halus di bagian-bagian permukaannya. Kemudian kita atur di bagian viewportnya, kita buat jadi 2. Oke, seperti ini kira-kira. Nah, setelah kita tambahkan subdivision surface-nya tadi, kita akan apply. Ya, kita mulai dari atas. Ini kita apply. Kemudian kita apply. Oke. Nah, sekarang ini sudah ada ranting atau pohonnya. Nah, langkah selanjutnya saya akan geserkan batang pohonnya ini. Saya pilih transform. Saya seleksi, saya pindahkan ke sini. Oke, kemudian saya akan membuat satu objek lagi. Ya, saya akan tambahkan satu objek. Nah, caranya kita akan shift A dulu, ya, shift A, kemudian image spline. Nah, kalau misalnya di teman-teman belum ada menu ini, bisa kita aktifkan melalui menu edit, preference, dan kita ke bagian add-ons, kita cari image. Nah, nanti silahkan dicentang aja ini. Setelah dicentang, dan jangan lupa di save di sini. Setelah di save, silahkan di close saja. Nah, kemudian langkah yang kita lakukan yaitu kita akan tambahkan daun daripada pohonnya ini. Kita akan shift A, image, dan image as plane. Nah, tadi saya sudah sediakan satu daun. Ya, saya sudah sediakan satu daun. Saya klik saja seperti ini. Dan kemudian saya akan pilih yang viewport shading. Oke, saya akan tampilkan. Oke, kita save dulu ini supaya tidak hilang nanti kalau misalnya terjadi no responding. Saya save. Saya buat namanya low poly. Oke, kemudian kita save aja. Oke, nah kemudian kita akan rotasi. Ya, kita akan rotasi objeknya ini. Oke, nah kita lihat sekarang ini sudah ada satu objek namanya daun di sini yang dari image as plane-nya tadi. Ya. Nah, kemudian ini kita akan rotasi. Kita rotasi ke arah sumbu Y, RY 90. Kemudian kita rotasi ke RX 90, RZ 90. Oke, sudah seperti ini. Kita akan perkecil sedikit. Dan kemudian kita akan edit. Ya, kita akan edit. Kita kembali ke edit mode dan kemudian kita Ctrl R. Oke, kemudian kita akan tarik ke atas, dinaikkan ke atas G
Z. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kita akan potong ini bagian-bagian daun yang kosong ini, kita akan gunakan yang bagian knife-nya. Kita akan seleksi seperti ini. Oke, kita enter di keyboard untuk mengaplikasikan seleksinya tadi. Nah, kemudian kita akan aktifkan bagian face. Kemudian kita akan hapus bagian yang atasnya ini. Kita klik kanan. Jadi kita klik di sini. Kemudian kita pilih atau kita tekan X dan kita pilih face. Oke, kita seleksi dulu ya. Kita tekan A dulu. Tadi belum bisa terhapus. Oke, kita seleksi, kita tekan X, face, begitu juga yang ini. Oke. Nah, sekarang ini tinggal daunnya di sini. Oke, langkah selanjutnya yang kita lakukan, kita akan menambahkan satu objek lagi. Kita tekan Shift A, kemudian kita buat cube. Kemudian ini bagian cube ini saya akan tambahkan subdivision surface seperti ini. Dan kemudian ini saya akan geser ke sebelah kiri. Saya naikkan ke atas seperti ini. Kemudian kita scale terlebih dahulu seperti ini. Dan kemudian saya akan masuk ke bagian wireframe. Kita ke bagian edit mode, kemudian kita ke bagian wireframe-nya. Nah, kemudian di bagian modifier yang tadi, di bagian viewport-nya kita tambahkan jadi 2. Nah, kemudian langsung kita apply. Kita object mode dulu, kemudian kita apply kan. Nah, kemudian kita akan kembali ke edit mode dan kita pilih di bagian vertex-nya ini. Dan kemudian kita akan seleksi beberapa bagian supaya nanti objek ini bisa berbentuk menjadi daun. Nah, kita aktifkan proportional editing-nya. Kemudian ini kita seleksi supaya nanti dia bisa berbentuk daun. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian kita aktifkan kembali edit mode. Save mode-nya kita tekan Shift Z seperti ini.
Kemudian kita pilih bagian face, select. Nah, saya akan hapus di beberapa bagian ini di bawah. Saya akan hapus. Saya akan hapus bagian-bagian ini. Kita akan hapus ya bagian bawahnya. Kita seleksi dulu ya, seperti ini. Langsung kita hapus saja seperti ini. Oke, kita anggaplah seperti ini kira-kira. Nah, kemudian kita matikan kembali proportional editingnya sini. Nah, kemudian kita akan kembali ke object mode. Kemudian kita akan seleksi objeknya ini. Dan kemudian kita akan tambahkan partikel. Kita klik, kemudian add. Dan kemudian kita atur emiternya, kita ganti jadi higher seperti ini. Kemudian kita pergi ke bagian render. Di bagian render asnya kita ganti jadi objek. Kemudian di insan objeknya kita ganti pohonnya tadi, daun pohonnya tadi yang kita buat. Nah, jadi seperti ini ya kira-kira. Kemudian kita centang menu advance ya. Kemudian di bagian rotasi kita centang, kita klik di sini. Nah, kemudian di bagian orientasinya ini kita ganti menjadi global Z seperti ini. Kemudian ini random size-nya kita ganti jadi 1. Kemudian ini bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Ini kita buat sembarang aja, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kemudian kalau misalnya daunnya ini masih kecil, ini bisa kita perbesar sesuai dengan kebutuhan kita seperti ini ya, tapi jangan terlalu besar, disesuaikan dengan kebutuhan saja. Kemudian ini di bagian emissionnya ini ada number, ini jumlah daun yang akan kita buat. Ya, misalnya di sini saya akan buat 3. Oke, nah akan semakin banyak seperti ini daunnya. Misalnya saya buat
3500. Oke, kira-kira seperti ini. Oke, dan kemudian di bagian rendernya kita perlu setting. Ini di show emitternya ini, kalau misalnya kita centang, dan pada saat nanti kita render, ini bagian yang putihnya tadi ini akan kelihatan. Jadi ini kita hilangkan saja, ya kita nonaktifkan seperti ini. Nah, setelah kita nonaktifkan, maka bagian putihnya nanti akan hilang ketika kita lakukan proses render. Kemudian kita akan tambahkan plane, kita Shift A, kemudian plane, dia kita pindahkan GX, kita pindahkan ke sini, kita lihat dari atas, kita scale, oke, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kira-kira seperti ini. Oke, ini daunnya saya akan sembunyikan ke bawah supaya tidak kelihatan nanti pada saat kita render. Oke, kita scale lagi. Kita scale ke arah sumbu X. Kemudian kita setting kameranya, tekan 0 di keyboard. Kemudian tekan N. Kita look to kamera, kita atur posisi objeknya seperti ini. Oke, kalau misalnya mau di scale lagi, ya, mau kita scale lagi objeknya atau plane-nya tadi kita scale. Kita scale ke arah sumbu Y seperti ini, kira-kira. Scale lagi ke arah sumbu Y aja seperti ini. Oke. Kemudian kita akan setting, ya, di bagian render agent-nya ini kita ganti jadi cycle. Kemudian nanti kita atur di bagian presentasenya, kita buat 60 saja supaya nanti nggak kelamaan proses rendernya. Kemudian nah, setelah kita setting semua, kita tinggal menekan F12 pada keyboard untuk render. Kita tunggu proses rendernya.
Nah, seperti ini kira-kira hasil render dari objek yang sudah kita buat tadi. Silahkan dipelajari materinya, silahkan dipraktekkan, dan apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan nanti langsung ke kolom komentar, atau bisa tanya langsung ke saya juga bisa. Oke, sampai jumpa di materi berikutnya, dan jangan lupa dibantu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman nanti bisa mendapatkan pemberitahuan apabila ada materi terbaru yang saya upload di channel ini.